Materi minggu ke-7. Mata kuliah Kalkulus 2. Materi pertama yang akan kita bahas adalah fungsi inverse. Fungsi inverse secara sederhana diilustrasikan dengan gambar berikut. Misalkan fungsi f memetakan dari daerah merah ke daerah biru, maka inverse-nya adalah pemetaan dari daerah biru ke daerah merah. Fungsi inverse untuk f dinotasikan dengan f pangkat minus 1. Fungsi dengan inverse-nya memiliki sifat identitas, yaitu jika keduanya dikomposisikan hasilnya sama dengan x. Hal ini berkaitan dengan definisi dari fungsi inverse. Fungsi g merupakan inverse dari fungsi f jika f komposisi g sama dengan x untuk setiap x pada domain g, dan g komposisi f sama dengan x untuk setiap x pada domain f. Fungsi g dinotasikan dengan f pangkat minus 1 atau inverse f. Dari contoh berikut, kita dapat mengetahui bagaimana caranya mengidentifikasi apakah kedua buah fungsi merupakan inverse atau tidak. Di sini diberikan fungsi f(x) dan g(x). Berdasarkan hasil perhitungan ketika dikomposisikan f(g(x) ataupun g(f(x), hasilnya sama-sama x. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa kedua fungsi berikut merupakan fungsi inverse. Atau dapat dikatakan f(x) merupakan inverse dari g(x) dan g(x) merupakan inverse dari f(x). Fungsi inverse memiliki sifat reflektif. Hal ini dinyatakan sebagai berikut. Grafik f memuat titik a, b jika dan hanya jika grafik f inverse memuat titik b, a. Jadi, jika kita lihat pada gambar di sebelah kiri atas, misal Anda memiliki fungsinya adalah y sama dengan f(x) yang memuat titik a, b, maka dia memiliki fungsi inverse, yaitu y sama dengan inverse f(x), dia memiliki titiknya adalah b, a. Untuk menentukan apakah sebuah fungsi memiliki inverse atau tidak, dapat digunakan dua karakteristik berikut. Yang pertama adalah fungsi memiliki inverse jika dan hanya jika fungsi tersebut merupakan fungsi satu-satu. Definisi dari fungsi satu-satu adalah untuk setiap x yang berbeda akan menghasilkan f(x) yang berbeda. Apabila suatu fungsi memenuhi kriteria tersebut, maka fungsinya disebut fungsi satu-satu. Kemudian yang kedua adalah jika fungsi f monoton pada setiap domainnya, maka fungsi tersebut merupakan fungsi satu-satu, dan oleh karenanya fungsi tersebut memiliki inverse. Hal ini dapat dilihat dari dua buah gambar. Untuk gambar yang pertama, fungsi tersebut dia monoton naik. Bandingkan dengan gambar kedua, fungsi yang kedua ini dia tidak monoton. Pada gambar yang pertama, karena dia monoton naik, fungsinya merupakan fungsi satu-satu, sehingga dia memiliki inverse. Sedangkan pada fungsi yang kedua, terdapat nilai x yang memiliki y yang sama, yaitu pada x sama dengan minus 1, pada x sama dengan 0, dan pada x sama dengan 1, sehingga bukan merupakan fungsi satu-satu. Oleh karenanya, fungsi ini tidak memiliki inverse.
Berikut adalah panduan untuk menentukan fungsi inverse. Pertama, cek apakah fungsi memiliki inverse. Untuk itu, gunakan dua sifat sebelumnya. Kedua, selesaikan persamaan. Jika awalnya berbentuk Y sama dengan X, maka selesaikan menjadi X sama dengan Y. Ketiga, tukar X dengan Y. Nyatakan dalam bentuk inverse Fx. Keempat, definisikan domain inverse Fx. Dan yang terakhir, uji apakah berlaku sifat identitas antara fungsi dan inverse-nya. Berikut adalah contoh untuk menentukan fungsi inverse. Misalkan fungsi yang diberikan adalah fx sama dengan akar 2x minus 3. Seperti panduan sebelumnya, langkah pertama adalah tentukan apakah fungsi ini memiliki inverse atau tidak. Untuk mengeceknya, tentukan terlebih dahulu domain dari fungsi f, di mana domainnya adalah 3/2 hingga tak hingga. Setelahnya, kita bisa gunakan sifat yang kedua, yaitu ketika fungsi merupakan fungsi yang monoton, maka dia pasti memiliki inverse. Untuk mengujinya atau mengeceknya, bisa gunakan turunan pertama dari fungsi. Di mana kalau kita kembali lagi pada kalkulus 1, turunan pertama dapat digunakan untuk menentukan kemonotonan dari sebuah fungsi. Di sini karena turunan pertamanya dia selalu positif pada domain, maka dapat disimpulkan bahwa fungsinya merupakan fungsi monoton, sehingga dia pasti memiliki inverse. Langkah selanjutnya adalah selesaikan persamaannya. Persamaan awalnya adalah akar 2x minus 3 sama dengan y. Kemudian selesaikan sehingga bisa diperoleh x sama dengan. Di sini hasilnya adalah x sama dengan y kuadrat plus 3/2. Lakukan pertukaran variabel, di mana x berubah menjadi y dan y berubah menjadi x. Selanjutnya, ubahlah y menjadi inverse fx. Langkah berikutnya, setelah kita mempunyai bentuk dari inverse f, kita tentukan domain dari fungsi inverse tersebut. Di mana di sini diperoleh bahwa domainnya pasti merupakan range dari f. Ditemukan domain dari inverse f adalah 0 hingga tak hingga. Kemudian langkah akhir adalah harus dicek apakah sifat identitas berlaku atau tidak. Di sini lakukan komposisi keduanya. Apabila komposisi keduanya menghasilkan X, maka dapat kita simpulkan fungsi inverse-nya sudah tepat. Berikut ini adalah teorema untuk fungsi inverse. Diberikan f merupakan fungsi yang dapat diturunkan pada interval i. Jika f memiliki inverse yaitu fungsi g, kemudian G dapat diturunkan untuk setiap X, di mana F aksen Gx tidak sama dengan 0, maka kita peroleh turunan dari G atau G aksen itu sama dengan 1/F aksen Gx. Berikut ini kita akan mempelajari turunan dari fungsi inverse. Di sini pada contoh diberikan fx sama dengan 1/4 x pangkat 3 plus x minus 1. Pertanyaan yang A adalah berapa nilai inverse fx ketika x-nya sama dengan 3. Ingat lagi bahwa domain dari inverse fungsi merupakan range dari fungsinya. Sehingga untuk solusi yang A kita ketahui bahwa fx sama dengan 3. Maka untuk menentukan berapa sih X yang nilainya sama dengan 3, kita bisa masukkan ke dalam persamaan Fx. Sehingga diperoleh nilai X-nya sama dengan 2. Oleh karenanya kita bisa mengetahui inverse F dalam kurung 3 nilainya sama dengan 2.
Kemudian untuk yang B adalah berapa nilai turunan dari inverse fx ketika x sama dengan 3. Karena kita sudah ketahui bahwa untuk menentukan turunan dari fungsi inverse, kita bisa gunakan teorema sebelumnya, yaitu 1 per turunan dari fungsinya dikomposisikan dengan fungsi inverse-nya. Sehingga di sini kita peroleh bahwa turunan dari inverse f3 itu sama dengan 1 per turunan dari fungsi f dikomposisikan dengan inverse f3. Di mana inverse f3 nilainya sama dengan 2. Maka tinggal substitusikan 2 pada turunan dari f atau f aksen. Diperolehlah nilainya adalah 1 per 4.